Sahabat Katolikpedia, selamat datang kembali di Berita Katolik minggu ini atau Berkat Mini. Berkat Mini kali ini memang sedikit berbeda, sengaja karena ada hadiah spesial untuk kalian. Apa itu? Ayo kita cek. Oke teman-teman, kami mau cerita dulu nih sejarah berdirinya Katolikpedia. Akhir 2017 terbentuklah Katolikpedia, tapi dalam bentuk website, namanya www.katolikpedia.com. Awal 2018, kami mulai rutin membangun website katolikpedia.com, mulai mengisi artikel-artikel yang berhubungan tentang gereja Katolik. Sambil menulis artikel-artikel Katolik, kami juga mempunyai ide untuk membuat akun YouTube. Jadilah kami membuat akun YouTube Katolikpedia, tapi isinya hanya file-file lama yang sebelumnya sudah kami punya, belum pernah dipublis di media sosial manapun. Hanya sekedar bisa dibilang iseng lah. Dari file-file yang sudah ada ini, muncullah ide untuk membuat profil gereja. Tapi ya teman-teman, sama saja, hanya ide, tidak terrealisasi. Di tahun ini, 2019, website katolikpedia.com tetap jalan. Artikel tetap kami publis. Tapi, YouTube masih vakum. Isinya ya begitulah, masih file lama dan ada beberapa video yang kami dapat dari teman, tapi tidak secara serius kami edit. Nah, pasca kedua 2019, kami dapat hadiah dari Google. Katolikpedia.com di-banned Google. Jadi hasilnya kami down, mau menyerah, tidak mau melanjutkan lagi karena kan otomatis kalau di-banned kan website sudah tidak bisa digunakan lagi. Beberapa minggu setelah itu kami mencoba untuk bangkit lagi, semangat lagi dan memulai Katolikpedia dengan wajah yang baru. Makanya sekarang Katolikpedia yang dulu, katolikpedia.com berubah menjadi katolikpedia.id. Pertengahan tahun 2019, kami mulai bersemangat lagi, memulai kembali ide yang sebelumnya di tahun sebelumnya, yaitu mewujudkan profil gereja. Kami namai program ini Travel Rohani Katolikpedia. Di Travel Rohani ini, kami rutin membuat video tentang interior gereja, eksterior gereja, tentang Gua Maria yang ada di sekitar gereja, dan kami juga mendatangi Gua Maria yang memang bisa kami jangkau. Awal tahun 2020, kami hadir lagi dengan dua program baru. Sambil Travel Rohani jalan, muncul lagi ide untuk membuat travel story. Kenapa membuat travel story? Travel story ini isinya kurang lebih ada beberapa hal. Yang pertama tentang Paus, fakta unik tentang kehidupan pribadi Paus, mujizat atau hal-hal yang terjadi di luar Indonesia, misalnya di Vatikan atau di negara lain yang memang khusus tentang Katolik. Program kedua, Berkat Mini. Berkat Mini ini program terbaru sih, bisa dibilang belum terlalu lama. Nah, isinya itu mengumpulkan informasi-informasi penting tentang gereja Katolik dalam sepekan. Kejadian apa saja yang terjadi dalam gereja Katolik itu dirangkum, baik yang dari Indonesia sendiri maupun dari luar. Hadirnya Berkat Mini ini untuk membantu umat Katolik yang mungkin ingin mengakses berita Katolik dari luar, tapi keterbatasan karena faktor bahasa. Setelah kepo-kepo tentang sejarah Katolikpedia, sekarang kita kenalan dulu nih sama orang-orang di balik layar Katolikpedia. Ini dia salah satunya. Yang pertama, kenalan nama dulu nih. Setelah itu baru tanya-tanya selanjutnya. Oke, para pengunjung Katolikpedia, kita kenalan ya. Nama panggilan saya Steve. Nama panjangnya adalah Martir Pertama Gereja Katolik. Ya, 11-12 lah kami. Bercanda. Nah, selanjutnya ini kan channel Katolik ya. Mungkin teman-teman pada nanya nih, sebenarnya orang-orang yang berada di belakang Katolikpedia ini tuh punya background Katolik nggak sih? Atau minimal pendidikan Katoliknya ada nggak sih? Pernah bekerja di lembaga atau yayasan yang Katolik banget gitu? Saya asalnya dari NTT, saya pendidikan dari SD, SMP di kampung saya, itu di sekolah Katolik. Lalu setelah itu melanjutkan pendidikan di seminari menengah, selama 4 tahun melanjutkan pendidikan di Jakarta, bergabung dengan Serikat Misionaris Xaverian, lalu studi S1 di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara.
Ngomong soal STF, saya yakin dan percaya nggak semua umat tahu apa itu STF. Jadi bisa dijelasin nggak STF itu apa? Apakah sama seperti kampus-kampus yang lain yang umum gitu? Oke, STF Driarkara atau Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara itu adanya di daerah Cempaka Putih. Di sana ada 2 program kuliah, satunya filsafat, satunya teologi. Dan di STF inilah para calon imam atau para calon romo dari berbagai tarekat yang ada di Jakarta itu kuliah di sana. Tidak semua sih, tapi seperti Jesuit, Projo Jakarta, lalu OFM, CICM itu studinya di sana, termasuk Safarian. Saya jurusan teologi, belajar di sana selama 4 tahun ya, kayak umum lah, S1 begitu. Berarti dosen kalian Romo Manis dong ya? Ya, saya pernah dapat 1 kelas lah dengan waktu itu tentang filsafat ketuhanan. Meskipun dominan di sana yang kuliah adalah para calon romo, suster yang kuliah di sana, tetapi STF juga tidak menutup kemungkinan untuk awam atau mereka yang umat biasa untuk kuliah di sana. Bahkan kawan-kawan dari agama lain. Misalkan kawan-kawan dari umat Muslim, Protestan, itu banyak yang kuliah. Dan memang kebanyakan larinya ke S2. Saya belajar sejarah gereja, itu dari gereja awal sampai reformasi, lalu gereja modern, dan ya hampir semualah dipelajari terkait dengan sakramen, kitab suci, ya semualah dipelajari yang terkait dengan itu. Jadi bisa dibilang kalau STF itu 90% itu calon imam dong? Ya, bisa dibilang begitu, memang 90%. Bahwa nanti di perjalanan, seperti yang saya alami sendiri, ketika saya masuk ke tahun keempat, lalu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk menjadi seorang imam, lalu saya keluar menjadi awam biasa, tapi saya tetap melanjutkan kuliah di STF sampai selesai mengerjakan skripsi. Tapi tetap ada label bahwa lulusan filsafat atau teologi. Ya, ijazah tetap sama seperti teman-teman yang masih di dalam. Oke, lalu pertanyaan kedua tadi apa? Pengalaman kerja. Nah, 2011 ketika saya selesai dari STF Driarkara, saya bergabung ke Majalah Hidup. Di sana ya seperti biasalah bekerja di majalah, membuat liputan segala macam, menulis terkait pasti isu-isunya adalah gereja Katolik. Jadi berapa tahun nih kerja di Majalah Hidup? Pas 6 tahun. Pengalaman unik atau paling spesial apa yang dialami selama 6 tahun berkarya di Hidup? Pengalaman paling berkesan dan paling spesial bagi saya adalah tahun 2014. Waktu itu saya dapat kesempatan untuk berangkat ke Korea Selatan. Nah, di situ pas ada event Asian Youth Day, di mana Paus Fransiskus datang. Oh, berarti udah pernah ketemu Paus Fransiskus dong ya? Satu kata buat Paus Fransiskus. Satu kata apa ya? Satu kata boleh dibilang super. Oke, tim Katolikpedia selanjutnya. Ini dia. Tolong diperkenalkan namanya siapa, dan setelah itu kita akan tanya-tanya lagi selanjutnya. Halo sahabat Katolikpedia, perkenalkan nama saya Tiwi, salah satu anggota di tim Katolikpedia. Ceritain dong, punya background pendidikan Katolik dan pengalaman kerja, mungkin pernah bekerja di lembaga Katolik atau yayasan Katolik, seperti itu. Oke, sebenarnya kalau dari basic pendidikan, dulu saya TK sebenarnya kayak bolak-balik gitu ya. Oh gitu ya. Jadi campur-campur nih. TK saya Katolik, lalu SMP saya di SMP Katolik, tapi SMA saya masuk negeri dan kuliah pun di negeri. Jadi memang bolak-balik begitu. Ya, campur aduk. Nah, untuk pengalaman kerjanya pernah bekerja atau mungkin aktif di Komsos atau apa gitu? Puji Tuhannya itu ya. Jadi selama meskipun sekolah di sekolah negeri gitu ya, terutama di yang SMA, mulai SMP sih sebenarnya. Kalau SMP di sekolah Katolik itu sebenarnya salah satu keinginan sih, salah satu keinginan ingin tahu lah gitu sebenarnya seperti apa sih Katolik ini. Dan sekedar informasi
informasi ya, mungkin kalau di area NTT sekolah negeri mungkin nggak terlalu nggak terlalu berpengaruh ya, tapi kalau misalnya di area di tempat lain sekolah negeri itu pendidikan Katoliknya bisa dibilang sangat kurang minim ya dengan betul. sekolah negeri yang mungkin di Indonesia Timur kali ya. Iya betul sih, karena memang ketika di SD negeri itu memang saya merasakan sendiri gitu, kayak merasa tidak tahu, bahkan sama sekali tidak tahu apa-apa begitulah istilahnya gitu. Makanya ketika SMP bisa di SMP Katolik itu rasanya sangat bersyukur, beda gitu ya. Ketika kuliah di luar kota yang kemudian di sana juga ya banyak juga ikut kegiatan-kegiatan di gereja, entah di kegiatan OMK, udah OMK nih. Ini kuliah di sekolah negeri, tapi secara ini aktivitas sehari-hari tetap aktif dong ya? Ya, tetap aktif di gereja, entah di kegiatan OMK atau juga ya waktu itu masih belajar nih, bantu-bantu di Komsos, kepemudaan. Pernah dengar nama keuskupan kecamatan? Belum pernah ya. Kalau yang pernah dengar istilah ada keuskupan kecamatan, ada satu keuskupan namanya Keuskupan Purwokerto. Ada Keuskupan Purwokerto, tahu tuh uskupnya itu kan yang bisa bahasa Arab itu kan. Nah, selanjutnya punya pengalaman kerja nggak di bidang Katolik atau nggak sama sekali? Kerja saya 6 tahun kerja di majalah rohani Katolik, di majalah Hidup. Oke. Sebagai wartawan. Berarti sama dong ya kayak tadi. Jadi ketika di majalah Hidup itu juga sebenarnya sambil berjalan, sambil belajar juga gitu, berproses mengenal soal kekatolikan gitu. Sering ketemu uskup dong ya, wawancara gitu. Wawancara iya, juga minta nodong-nodong uskup dulu untuk menulis renungan minggu gitu. Ceritain dong pengalaman unik atau yang menarik, apa yang itu tetap membekas, mungkin bisa dibilang seumur hidup lah. Ditugaskan untuk liputan kunjungan Paus Fransiskus ke Filipina tahun 2015. Tapi udah bisa dibilang lihat langsung dong ya. Itu dia. Itu pengalaman yang apa ya, kalau sampai sekarang itu masih membekas gitu, istilahnya itu kita tuh masih kebayang senyumnya Paus ketika lewat set. Oke, satu kata buat Paus Fransiskus. Damai. Pertama kita kenalan dulu, nama saya Edel. Secara basic saya dari SD, SMP, SMA itu Katolik. Jadi dari kecil Katolik banget, dididik secara Katolik banget juga. Yang paling berkesan dari pendidikan saya adalah ketika saya SMA. Nah, saya nggak tahu sekolah saya ini ada atau tidak di daerah lain, tapi SMA saya ini sedikit berbeda dari SMA Katolik yang lainnya. Di SMA saya itu ada 2 ijazah. Yang pertama ijazah umum, yang kedua itu ijazah agama. Jadi ijazah agama kami ini ditandatangani oleh uskup. Selain kita ya belajar norma, pelajaran umum, ada juga pelajaran khusus tentang gereja Katolik. Sekitar 7 atau 8 mata pelajaran khusus tentang agama Katolik, gereja, kitab suci, moral, pastoral, dogma gereja, bahasa Latin, bahasa Jerman, liturgi, dan berdasarkan kayak obrolan dengan teman-teman anak-anak seminari, pelajaran-pelajaran ini juga ada di seminari. Nah, teman-teman mungkin yang punya sekolah di daerah kalian yang mirip seperti sekolah saya, bisa komentar di bawah, bisa sebagai masukan juga buat kami, karena secara pribadi saya sama sekali tidak tahu sekolah seperti ini ada nggak di daerah lain. Untuk kuliah, saya kuliahnya di di Universitas Negeri di Jogja. Nah, setelah kuliah saya gabung di Katolikpedia. Oke, selama bekerja di Katolikpedia ada beberapa pengalaman yang menurut saya paling berkesan. Dan yang pertama, wawancara Monsinyur Suharyo. Sesudah dilantik menjadi kardinal kan ada misa di katedral. Nah, saya juga punya kesempatan untuk mewawancarai seorang kardinal. Karena orang yang ya dalam hierarki gereja Katolik kan tinggi banget tuh. Sedangkan saya cuma umat gitu loh. Terus yang kedua, pas di acaranya itu kan ada nuncio. Saya selama ini cuma mendengar nuncio apostolik atau duta besar Vatikan untuk Indonesia. Tapi belum pernah bertemu satu pun nuncio yang pernah tugas di Indonesia. Nah, kebetulan pas waktu itu misa pelantikan Monsinyur Suharyo jadi kardinal, saya diberi kesempatan untuk memotret beliau langsung, mengikuti misanya, melihatnya secara langsung, dan tahu betul bahwa oh ini yang dinamakan nuncio dan ini yang dia lakukan dalam hierarki gereja Katolik.
Satu lagi yang paling berkesan adalah mewawancarai Monsinyur Riono Prabdi. Waktu itu ada acara yang diadakan KWI di Gedung Tempo. Nah, saya berkesempatan untuk hadir, ikut acaranya, dan setelah acaranya saya mewawancarai seorang uskup. Dan menurut saya, ketika bertemu, mereka tetap seperti umat yang biasa, hanya dalam hierarki gereja Katolik mereka memang punya kedudukan yang lebih tinggi dibanding umat. Itu kira-kira perkenalan singkat, bukan singkat, panjang sebenarnya, dari tim Katolikpedia. Selanjutnya, tentang tantangan. Salah satu tantangan paling berat adalah yang kemarin kena Bennett, yang sudah saya ceritain sebelumnya. Yang kedua itu komentar netizen. Agak-agak keras ya. Ya, mungkin teman-teman akan berpikir bahwa mau bikin channel harus tanggung dong risikonya. Ya, tentu. Tapi kan ketika teman-teman mengetikkan sesuatu kan sebaiknya menyaring kata-katanya yang sopan, elok untuk dipublikasikan begitu. Untuk teman-teman yang memberikan kritik positif, negatif, kami tetap berterima kasih karena sudah mengkritik kami. Yang perlu teman-teman tahu bahwa ketika kami menyajikan konten di YouTube Katolikpedia ataupun di website, itu nggak asal-asalan teman-teman. Kami benar-benar menyaringnya, mengambil berita pun dari website-website internasional, misalnya berita internasional. Nah, untuk video-video yang ada di Katolikpedia itu kami riset dulu, katakanlah video ini tayang kapan. Nah, riset dulu dari website mana. Kalau misalnya dia berita asing atau internasional, kami cari dulu informasinya dari mana, tahun berapa, kejadiannya kapan. Jadi benar-benar kami diskusikan terlebih dahulu, baru kami publis. Jadi bagi teman-teman yang memberi kami kritikan sangat-sangat negatif, kami hanya mau bilang bahwa apa yang kami sediakan bukan tipu muslihat atau bukan cuma 10% kenyataannya atau faktanya langsung kami publis begitu saja. Oke, inti dari video hari ini adalah ini. Satu kata buat ini. Perjuangan. Satu kata, syukur. Satu kata ya. Ini proses.